Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan contoh pelanggaran terhadap etika di buku Pengamat Keamanan Sistem Informasi. Nah, dengan saya sendiri atau Alfian Dina dengan NPM 20070511001 dari D3 Manajemen Informatika Klasik. Nah, untuk yang pertama yaitu jika kita melihat gambar ini, apa sih yang ditemukannya? Nah, yang pertama adalah pembajakan software. Pembajakan software ini maksudnya adalah yang seperti jika kita ditawari untuk membeli suatu sistem Windows, nah dengan harga 50.000 misalnya, nah itu termasuk dalam pembajakan software, serta dia tidak diberi lisensi, dia tidak ada lisensi, dan juga sebetulnya sistem Windows itu dibuat dengan keringat dan kerja keras, jadi dia harga aslinya adalah jutaan, tidak mungkin dijual dengan harga murah. Maka dari itu suatu yang software yang tidak ada lisensinya termasuk ke dalam pembajakan. Lalu yang kedua ada spam. Nah, maksudnya apa sih spam ini? Nah, spam adalah pelanggaran etika dalam berinternet, yaitu dengan cara membajiri banyak pesan secara berulang-ulang dalam upaya untuk memaksanya. Nah, bisa kita lihat pada slide sebelumnya, di sini gambarnya spam, terus ada pesan-pesannya, banyak sekali di situ jumlahnya. Nah, spam ini juga dapat berupa pesan email, lalu pesan chat, ya, terus juga iklan yang secara berulang-ulang juga bisa termasuk ke dalam spam apabila selagi dia merugikan kita. Nah, lanjut yang ketiga ada penyebaran berita hoax. Nah, bisa kita lihat gambarnya di sini ada hoax ya. Nah, udah tidak asing kita mendengar kata hoax sendiri ini. Nah, penyebaran berita palsu ya maksudnya. Yang di sini di era internet yang apa-apa macam di zaman sekarang ini apa-apa menggunakan internet. Jadi kita harus selalu berhati-hati, kita harus menjadi masyarakat yang bijak dalam memilih berita, baik mana berita yang benar, mana berita yang termasuk ke dalam hoax atau palsu. Nah, lanjut yang keempat, di sini ada phishing. Nah, maksudnya apalagi nih phishing gitu. Nah, phishing adalah usaha untuk mendapatkan informasi sensitif seperti username dan password dengan menyamar sebagai identitas yang dapat dipercaya dalam komunikasi elektronik. Nah, misalnya di sini seperti kita diberikan link, nah itu serupa dengan Facebook misalnya, lalu di situ kita disuruh untuk menginputkan username dan password. Nah, pelaku phishing ini bisa mendapatkan data kita tersebut. Nah, phishing ini biasa dilakukan dengan spoofing email atau pesan instan dan sering mengarahkan pengguna termasuk informasi pribadi ke situs web palsu, tampilan dan nuansa yang beridentik dengan asli. Komunikasi yang mengaku berasal dari situs web sosial, situs lelang, bank, proses pembayaran online, atau administrator TI sering digunakan untuk memancing korban. Email phishing mungkin berisi link ke situs web yang terinfeksi perangkat lunak jahat. Nah, yang selanjutnya ada hacking. Nah, jika kita lihat gambarnya, hacking di samping serem ya, kelihatan penjahat banget. Nah, untuk pengertian hacking sendiri di sini adalah hacking adalah aktivitas yang tidak beretika, mencari celah suatu situs kemudian memasukinya adalah pelanggaran kode etik dalam dunia cyber. Hacking dapat merugikan orang lain jika aktivitas peretasan tersebut bersifat merusak dan merugikan. Nah, hacking ini dilakukan oleh orang yang disebut sebagai hacker. Dari namanya sendiri, hacking kan artinya peretasannya. Nah, lalu ada pun macam-macam hacker yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama ethical hacker atau disebut dengan white hat, lalu ada cracker disebut dengan black hat, lalu ada grey hat, dan ada script kidders. Nah, di sini script kidders ini adalah orang yang non-terampil yang mendapat akses ke sistem komputer menggunakan alat yang sudah dibuat. Nah, lalu ada hacktivist.
Ini seorang hacker ini menggunakan hacking untuk mengirim pesan sosial, religius, dan politik serta lain-lain. Lalu ada Pricker. Di sini seorang hacker mengidentifikasi dan mengeksploitasi kelemahan pada sambungan telepon alih-alih komputer. Nah, selanjutnya ada contoh pelanggaran lainnya, yaitu yang keenam ada identity thief. Nah, di sini disebut juga sebagai pencurian identitas, adalah penggunaan identitas orang lain yang disengaja. Di sini misalnya kita menyamar sebagai orang lain, kita mengambil data orang lain tersebut, lalu kita mengaku sebagai dia dengan tujuan kita bisa menjadi orang tersebut. Lalu yang ke-7 ada privacy violation. Di sini artinya adalah menyebarkan privasi orang lain tanpa izin. Ini merupakan pelanggaran kode etik di bidang teknologi informasi. Lalu yang ke-8 ada fraud. Fraud sendiri adalah penipuan yang disengaja untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil atau melanggar hukum, menyalahi kode etik, atau untuk mencabut korban hak hukum. Lalu selanjutnya yang ke-9 ada cybercrime. Nah, cybercrime adalah segala bentuk kejahatan yang terjadi di komputer. maupun teknologi lainnya. Lalu yang ke-10 ada cyber teroris. Nah, di sini maksudnya adalah menggunakan internet untuk melakukan tindakan kekerasan yang mengakibatkan atau mengancam hilangnya nyawa atau merugikan atau kerugian fisik yang signifikan untuk mencapai keuntungan politik melalui intimidasi. Yang ke-11 ada cyber squatting. Nah, di sini adalah menggunakan nama atau merek dagang perusahaan lain tanpa izin untuk kepentingan pribadi. Lalu yang ke-12 ada cyber spying. Nah, cyber spying ini atau mata-mata cyber adalah tindakan atau praktik untuk mendapatkan rahasia dan informasi tanpa izin dan pengetahuan pemegang informasi. Nah, lalu untuk yang terakhir di sini ada ke-13 ada cracking, yang ke-14 ada pembobolan Wi-Fi, lalu yang ke-15 ada DDoS atau Distributed Denial of Service. Di sini artinya adalah jenis serangan terhadap komputer atau sistem dengan cara kita mengambil sumber atau resource-nya dalam komputer tersebut sehingga komputer tersebut tidak berjalan dengan semestinya atau dengan benar. Jadi sehingga seorang pengguna yang ingin menggunakannya tidak bisa mengakses komputer tersebut atau jaringan tersebut dengan semestinya, dengan seharusnya. Oke, cuma itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.